Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meresa Gusana, NIM 18053774. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi teori akuntansi tentang aset dan pengukuran. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian aset. Definisi menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, menurut IASC, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Definisi menurut AASB, aset adalah potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan oleh entitas pelapor sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalunya. Kemudian, definisi menurut AAA, aset adalah sebagai sumber daya ekonomi di mana mereka adalah kumpulan potensi layanan yang bersedia untuk atau bermanfaat bagi operasi yang diharapkan. Kemudian definisi menurut APB nomor 4, sumber daya ekonomi adalah sarana langka, persediaan terbatas relatif terhadap penggunaan yang diinginkan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, dalam definisi AA dan APB nomor 4 dikatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi. Contohnya, sumber daya produksi seperti bahan baku, mesin dan alat-alat, sumber daya alam, paten, goodwill, jasa, dan lain sumber daya yang digunakan dalam produksi, dan hak yang timbul karena kontrak dengan pemasok barang atau jasa, seperti angkutan bahan, peralatan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada hasil produksi, yaitu barang jadi yang siap dijual dan barang dalam proses. Yang selanjutnya ada uang, dan selanjutnya ada tagihan, dan yang terakhir ada kepemilikan di perusahaan lain atau investasi. Karakteristik aset itu terbagi menjadi 4. Sebelumnya itu dibagi menjadi 3, dan kemudian para ahli mengusulkan satu karakteristik aset, yaitu dapat dipertemukan. Nah, yang pertama itu manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Yang ketiga, hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Dan yang keempat, ini adalah karakteristik aset tambahan, yaitu dapat dipertukarkan. Langsung saja, yaitu karakteristik utama aset manfaat ekonomi di masa yang akan datang, di mana aset dapat dioperasikan dan diprediksi secara rasional dan masuk akal, dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemudian, kemampuan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa aset adalah merupakan kumpulan jasa di masa yang akan datang atau storage of future service. Selanjutnya itu semakin besar manfaat ekonominya, semakin besar pula nilainya. Sebaliknya, bila semakin kecil manfaat ekonominya, semakin kecil pula lah nilainya. Nah, menurut Suwarjono, manfaat ekonomi diantaranya yaitu yang pertama, mengandung potensi jasa atau utilitas. Yang kedua, daya tukar atau daya beli. Yang ketiga, dapat ditukarkan dengan kas, barang atau jasa. Yang keempat, dapat digunakan untuk memproduksi barang. Yang kelima, dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Nah, karakteristik utama aset yang kedua yaitu dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan atau entitas. Nah, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak hanya dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis.
Nah, selanjutnya yaitu hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, aset harus akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, manfaat ekonomi dan penguasaan adalah hak atas manfaat saja, tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset perusahaan untuk dilaporkan dalam neraca. Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, yaitu keterandalan, keberpautan, dan keterukuran. Nah, karakter utama aset selanjutnya yaitu berkemampuan untuk ditukar. Nah, inilah karakter utama yang ditambahkan oleh para ahli, di mana para akuntan berpendapat bahwa definisi aset perlu ditambah, yaitu bahwa yang dimaksud aset harus mempunyai kemampuan untuk ditukar dengan aktiva lainnya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pendukung. Jadi menurut Suwarjono dalam buku Teori Akuntansi Perkayasaan edisi ketiga, karakteristik pendukung itu terbagi menjadi: yang pertama, melibatkan kos; yang kedua, berwujud; yang ketiga, tertukarkan; yang keempat, terpisahkan; yang kelima, berkekuatan hukum. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran aset. Beberapa nilai dalam bentuk uang yang dikenal sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga historis, yang kedua ada harga ganti, yang ketiga exit price, yang keempat nilai yang dapat direalisasi, dan yang kelima itu ada nilai tunai sekarang. Nilai yang subjektif, pengukuran secara periodik terhadap laba, arus kas, dan nilai maupun komposisi aset kewajiban dan kekayaan bersih sangat membantu manajemen dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut. Nah, ada nilai ekonomi, di mana nilai ekonomi merupakan nilai yang paling memuaskan dalam mengukur nilai aset. Kita tidak mampu untuk mengukur nilai ekonomi secara tepat karena nilai ekonomi sangat subjektif. Selanjutnya itu harga historis dan nilai. Harga historis adalah pengorbanan produsen, sedangkan nilai pasar merupakan pengorbanan konsumen untuk mendapatkan manfaat barang tersebut. Selanjutnya, menaksirkan nilai ekonomi yang wajar. Yang pertama ada nilai tunai. Nilai tunai dalam menghitung nilai sekarang terdapat 3 hal yang diperlukan, yaitu perkiraan jumlah kas masuk bersih, selanjutnya tingkat bunga, dan jangka waktu produksi mesin. Nilai pasar, kondisi yang mempengaruhi harga pasar. Yang pertama, adanya pasar yang berbeda, tidak saja lokasi yang berbeda tetapi juga kondisi lingkungan berpengaruh terhadap harga pasar untuk produk yang sama meskipun di kota yang sama. Yang kedua itu dalam pasar yang tidak sempurna, waktu dan upaya untuk mendapatkan harga terbaik tetap dilakukan oleh pembeli sehingga dapat menimbulkan harga yang berbeda di antara pembeli. Yang ketiga yaitu layanan menyeluruh jual juga berpengaruh terhadap harga yang disetujui. Beberapa atribut nilai yaitu yang pertama nilai sekarang atau present value, digunakan untuk aset moneter jangka panjang seperti piutang jangka panjang, utang jangka panjang, obligasi panjang, dan sebuah guna usaha. Yang kedua ada kas yang diharapkan, yaitu uang tunai yang dapat diharapkan terkumpul dalam jangka pendek. Nilai ini digunakan untuk menilai piutang yang kemungkinan dapat ditagih oleh perusahaan. Selanjutnya ada harga historis. Biasanya digunakan untuk aset non-moneter seperti persediaan tanah, gedung, mesin, dan juga peralatan. Alternatif lain untuk menilai aset-aset tersebut adalah harga terkini dan juga exit price. Selanjutnya yaitu harga pasar. Dalam hal menilai persediaan dapat digunakan harga pasar atau perolehan mana yang lebih rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu, misal barang yang ketinggalan zaman atau rusak, dapat dinilai dengan nilai yang lebih realistis karena harga historis tidak memadai lagi.
Nah, itulah materi dan juga pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan juga menangkap apa yang telah saya sampaikan, dan semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.